Hai semuanya, kembali lagi sih. Oke, so kita akan pilih kartu untuk melihat cinta ini akan bertahan atau akan sekedar lewat aja, ya. Apakah ini akan bertahan lama? Apakah dia akan menjadi menjadi berhentianmu ya yang terakhir, ataukah dia hanya sekedar lewat aja? Oke. So di sini ada 3 pal. Yang pertama pal Dreamtime Creation, ya, pal kreasi. Pal kedua pal Dance atau tarian, celebration, perayaan, dan pal ketiga pal api. Ya, jadi mau pal waktu mimpi, pal tari atau pal api, passion, ya. Mau pal kreasi, mau pal perayaan, atau yang ketiga mau pal passion, kesenangan, ya. Dan mau pilih pal 1, 2, 3, silakan dipilih dari 3 pal ini, ya. Sekali lagi jangan, Kak Aziz saya itu sudah sering banget tonton video Kak Aziz dan saya selalu pilih pal 2 dong gitu. Nggak harus begitu ya, jangan kayak aku selalu ambil pal 2, nggak juga. Jadi di sini orang yang Anda pikirkan ini, yang sudah berhubungan denganmu ini, ditanyakan dalam dirimu sendiri, ini apakah bertahan lama atau sekedar lewat ya. Terus setelah bertanya, coba langsung tarik dari 3 pal ini, mana yang rasanya resonate, ya, bukan yang rasanya ngeklik nih pilihannya, gitu. Nanti kalau bacanya resonate atau pas, nanti bisa coba personal reading dengan Zi, oke? Kita langsung ke pal yang pertama. Bagi kalian yang baru sekali di channelnya Zi, jangan lupa subscribe, share video ini kalau rasanya bermanfaat, like, comment, dan juga nyalakan lonceng di bawah ini untuk tahu video-video terbaru dari Zi. Let's start from yang pertama, Dreamtime. Dreamtime Creation. Hubungan kalian itu bagaimana sih? Hubungan kalian itu ternyata di sini agak rancu ya hubungannya ya. Jadi kayak maksud dan tujuan dari kalian itu ya, kamu ataupun dia itu sepertinya tidak tergambar dengan baik. Jadi misalnya nih, yang satu pengennya serius, yang satu belum pengen serius, tapi tetap aja jalan terus. Jadi hubungan kalian kayak gitu ya. Oke. And then submerge. Terus hubungan kalian juga sepertinya ada banyak halangan. Contohnya saja ada yang mungkin ini di Indonesia ya, cukup bukannya umum sih ya, tapi beberapa terjadi. Giliran udah cinta, giliran ekonomi udah bagus, kerjaan udah sama, apalah segala macam, dia beda agama gitu. Jadi ada halangannya ya. Itu yang Zi lihat. Lalu Zi lihat reflection. Jadi Zi lihat kalian itu seperti 2 orang yang sifat atau karakternya sama. Seperti reflection ya, seperti cerminan. Tetapi juga itulah yang menyebabkan kurang nyamannya. Kenapa? Karena 2 orang dengan sikap yang sama, 2 orang yang hampir sama lah ya, tidak ada yang benar-benar sama di dunia ini. Maksudnya hampir sama, yang bisa dilihat karakternya itu bisa kelihatan yang hampir sama gitu. Terus kemudian kalian masih aja bersama, dimana sebenarnya kamu sendiri pun kadang nggak merasa senang dengan diri sendiri gitu loh ya. Ini sih nggak gambarkan itu twin flame atau bukan ya, tapi ini ada beberapa yang mungkin memang benar-benar twin flame gitu. Nah terus kayak Zizi juga akhirnya nggak jadi sama twin flame Zi ya. Kalau kalian sering dengan beberapa, Zi pernah nggak nonton video twin flame Zi bahas soal twin flame tuh Zi hapus. Terus habis itu waktu ngomongin soal twin flame dan waktu Zi jadian dengan twin flame Zi, dan sampai akhirnya sekarang sudah tidak bersama dengan dia lagi. Oke, ada beberapa yang Zi tahu, ada yang menikah terus kemudian nggak bersama, ada yang terus kemudian setelah menikah dengan twin flame ya baik-baik saja ya. Ya itu penerimaan diri sih. Oke. Nah, ini sebenarnya di sini emang kebaca ya gitu, dimana diri kalian belum bisa menerima diri sendiri, terus mungkin diri sendiri udah terbiasa nggak banyak
nggak banyak jujur sama orang lain, ya akhirnya ini jadi satu sama lain sama-sama nggak jujur karena udah biasa menutupi ya sudah biasalah diri sendiri aja yang menanggung semuanya gitu. So hubungan kalian ini betul karena memang dia mirip dengan dirimu, ya apa yang dirimu sudah merasa puas nih, aku memang orangnya seperti ini dan aku mau yang ketemu orang yang kurang lebih standarnya sama dengan aku. Ya sama, kurang lebih kayak begitu. Tetapi apakah cinta ini akan bertahan atau lewat? Ini hubungan kalian memang ada promise ya. Berarti hubungan kalian ini sebenarnya ada mungkin ada pembicaraan soal komitmen lah. Ya. Sedikit banyaknya ada. Tapi kemudian apakah ini akan bertahan atau sekedar lewat? Itu pertanyaannya. Sorry to say, di sini free yourself sama calling in your soulmate jawabannya adalah ini cuma sekedar lewat. Meskipun Kak Z ini padahal ini udah cocok loh, dia udah sama banget karakternya sama aku. Terus udah gitu dia juga sangat dia support, mungkin dia baik gitu ya. Ya itu selama kalian cocok ya akan tetap cocok. Cuma pada akhirnya ini kayak jadi sekedar lewat aja, mungkin itu. Yang utama banget tuh adalah si Violet ini. Yang kalian tidak mengungkapkan apa yang kalian mau, dia tidak mengungkapkan yang dia mau, terus kemudian kalian ya cuman saling kode-kodean doang ya. Mungkin malah nggak kode-kodean, kayak nggak enak lah, nggak usah diomongin ya. Akhirnya nggak diomongin gitu ya. Dan pada akhirnya sini ada calling in your soulmate. Jadi pada akhirnya kalian akan kembali dengan seseorang yang kemungkinan dari masa lalu. Sedikit sekali dari kalian yang kalian belum pernah ketemu dengan orang lain ini, ya. Kemudian orang lain ini ternyata ada hubungan karma jodoh denganmu dan kembali lagi bertemu di masa sekarang ini. Tetapi kalau bicara soal yang saat ini kebanyakan memang ini kayak mantan lah atau orang yang pernah deket gitu. Terus yang ini yang Anda pikirkan ini kayaknya enggak jadi sama kamu gitu, sekedar lewat aja. Kartunya juga udah free yourself ya, karena kamu pantas mendapatkan cinta yang lebih baik sih. Bukannya yang ini nggak suka atau sayang sama kamu, tergantung sih emang kondisi kalian masing-masing. Cuman di sini emang kebacanya kalau kalian tuh kayak ya nggak saling jujur sehingga membuat jadi abu-abu gitu ya, abu-abu meskipun sebenarnya ada completion, meskipun sebenarnya ada kecocokan di situ ya. So misalnya, Kak Z bagaimana dong supaya aku sama dia bisa bersatu ya, jangan sekedar lewat aja, maunya ini benar-benar bisa bertahan sampai selama-lamanya. Bisa nggak Kak Z? Ya make the effort ya, usaha gitu. Usahanya dalam bentuk apa? Masing-masing punya urusan ya, masing-masing punya perjalanan. Karena ini general reading bisa resonate, mungkin tidak semua satu full readingan PAL 1 ini resonate untukmu, mungkin hanya setengahnya, mungkin 3/4-nya, atau mungkin hanya 1/4-nya, atau mungkin kulitnya aja tadi di depan gitu, atau malah keseluruhannya sangat resonate atau sangat pas. Nah, intinya sih kalau dilihat di sini emang mesti usaha. Pesan dari semesta: attack, pain, fear, judgment, and any form of expression armorly calls for help. Jadi pesan dari semesta, segala sesuatu yang menyakitkan ya, serangan, rasa sakit ya, rasa diomongin orang dan segala bentuk kayak perpisahan ya, itu yang kalian rasakan itu mesti kalian ungkapkan ya. Jadi kalian butuh orang lain dan dia mungkin adalah orang yang tepat untuk mau berbicara, untuk mau berbagi apa sih yang sudah kamu alami selama ini. Mungkin dengan lebih berbagi ya akan jauh lebih nyaman gitu. Maka nanti akan tercipta hal-hal yang selama ini tidak pernah kamu bayangkan. Ya, the key to prayer is to forget what I think I need. Nah, dari ketika kita berdoa, jika Anda sekarang sedang mau berdoa supaya dia dan Anda bisa bersatu, maka kunci dari doamu itu adalah lupakan apa yang kamu inginkan. Kamu bilangnya, aku ingin bersatu dengan dia, please Tuhan Allah, tolong aku.
bantuin aku bagaimana caranya, terus minta petunjuk. Kadang yang perlu kita lakukan hanya satu, aku berserah. Apapun yang Tuhan berikan padaku, aku terima. Karena aku tahu itu yang terbaik, gitu. Ya, jadi berserah aja. Tetapi usaha, ya. Dalam doamu berserahlah, tetapi dalam kehidupan nyatamu berusahalah. Make the effort. Okay? And then the moment I embrace my peace within and surrender, the outcome is the moment that the universe can truly get to work. Gitu, ketika kamu berserah, ya, pada hasilnya, maka pada saat itulah alam semesta benar-benar akan bekerja. Percayalah, bahkan dalam doamu pun berserahlah, ya, tetapi dalam kehidupan nyatamu berusahalah. Itu usaha, sisanya serahkan pada yang kuasa. And then ada lagi di sini ini energy flows where my intention goes. Ya, energi mengalir kemana keinginan kamu keinginan kamu diarahkan. Jadi kalau misalnya emang kamu maunya dapet yang kayak dia dan harus seperti dia, karena dia ini memang banyak dari kalian yang sangat mencerminkan diri kalian sendiri, atau mungkin ininya sama, hobinya sama, atau apanya sama gitu, maunya yang seperti dia, dan pokoknya maunya dia, tapi entah kenapa dia kok nggak maju-maju, atau kenapa kok kayaknya ini stuck banget. Mungkin ini kamu lihat kembali dalam diri kamu, apa sih sebenarnya yang kamu mau? Mungkin kamu menginginkan sebuah hubungan yang pokoknya bikin kamu happy aja, gitu. Nah, ya universe atau alam semesta akan arahkan kamu ke arah situ. Jadi kamu sama dia mungkin ya seperti ini aja, gitu. Rasa-rasanya kayak gak ada kepastian gitu, karena memang yang kamu inginkan hanya yang penting senang-senang aja bisa bersama dengan dia. Tapi coba kalau yang kamu inginkan adalah sebuah komitmen gitu, kamu lihat, kalau kamu sudah tahu itu sebuah komitmen, maka energinya pun akan mengalir ke komitmen. Sehingga kalau dia tidak berkomitmen denganmu, atau dia tidak ada jodoh komitmen denganmu, maka dia akan pergi. Jadi tidak usah ditujukan untuk kayak, aku pokoknya harus sama dia gitu. Bisa sih. Sebenarnya kalau pakai extrinsic law of attraction kita bisa tarik orang. Tapi ini orang loh ya, dia punya pikiran. Kalau alam bawah sadar dia sudah dia program untuk dia nggak bisa terima laki-laki atau wanita seperti kamu, ya mungkin juga tidak akan mudah bagimu untuk bisa menarik dia dalam hidup kamu, ya. Meskipun kalian pernah nonton videonya Z yang bagaimana cara menarik jodoh yang kamu inginkan, yes. Tapi sekali lagi, orang yang Anda tarik adalah seorang manusia juga. Dia juga punya alam bawah sadar yang kalau memang dia jodohmu, mungkin akan jadi. Tapi kalau enggak, biasanya akan kayak saling tarik menarik dan jatuhnya kayak jatuhnya bisa seperti kayak dia dekat dengan kamu dekat dengan dia, tapi bisa jadi kayak gak jadi-jadi gitu. Itu sering terjadi karena kayak tarik-menarik aja gitu. Nah, yang terakhir, pesan dari semesta, I let go of the shadow of the past and by seeing someone for the first time with the eyes of love, ya. Ini, orang ini, ya, kalau memang kamu bisa lepaskan. Mungkin ini ego yang memintamu untuk kayak pengen bertahan dengan dia. Tapi kalau memang nantinya atau memang sekarang mungkin sudah mulai kelihatan betapa kalian itu kayaknya nggak bisa bersama, ya sudah, ya lepaskan, ya, dan kemudian lihat orang lain. Ya kalaupun orang lain itu adalah orang dari masa lalu, coba lihat apakah kamu memang cocok dengan dia. Ya, bandingkan dengan yang sekarang. Bukan berarti justru kalian selingkuh loh ya, nggak sama sekali. Karena di sini ini banyak kan yang belum jadian. Tapi kalau yang sudah jadian, maka ini pun zilian gak bertahan lama. Kalau kalian yakin ini bisa bertahan lama, maka ini jadi satu warning ya. Ini jadi satu peringatan untukmu untuk bisa kayak, oh ini mesti saya pertahankan bagaimanapun caranya. Nah, caranya itu kalian sendiri yang tahu, oke? Seperti itu yang pilih PAL 1. Thank you yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Terus subscribe, like, dan share. Let's go to PAL 2. PAL 2 yang dance. Oke, dance. Itu lagunya siapa sih? I wanna dance. Fantastic baby, Big Bang ya. Alright. Di sini ada waterfall. Hubungan kalian tuh, yang PAL 2, effortless, jadi kayak ngalir aja gitu. Hubungan kalian tuh, hubungan kalian tuh kayaknya
udah kayak ngeklik banget, kayak kalau cinta tuh beneran cinta banget, kalau deket tuh beneran kayak deket dan rasanya udah kayak terbiasa gitu. Kan ada nih yang kayak sih sama pasangan sih, ya itu apa namanya, ngomongin hal apa gitu ya, itu kayak ya udah kayak biasa aja gitu, udah kayak kita kenal lama gitu. Oh ya, ambil ini dong, itu kayak begini gitu. Apaan sih, apaan gitu. Jadi bukan seperti teman, kayak udah kayak keluarga gitu. Nah, ini kayaknya banyak dari kalian yang sudah kayak gitu hubungannya. Ya, udah ngalir banget gitu. Oke. Lalu blessing. Terus juga kayaknya kalian banyak dapat blessing nih ya. Nggak tahu, mungkin dari temen, dari alam semesta. Terus ya hubungan kalian kayak bisa lancar gitu loh. Ya, cuman kan ada kayak kalian kayak takut nih kalau udah cinta banget, kalau udah ngalir banget, tahu-taunya ditinggal, atau tahu-taunya nanti ada satu kendala gitu kan, nanti malah jadi sakit hati, kazi, bla 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 ya, yang saya paham sih. Sanctuary, but jangan khawatir ya, di sini ada pelindungan untukmu, di sini ada satu titik lah di mana dirimu saya yakin bisa banget bertahan. Hanya kita membiarkan itu mengalir aja hubungan ini ya. Jangan kayak harus berekspektasi, pokoknya Kazi aku sama dia harus harus bersama gitu. Pokoknya aku sama dia harus harus jadi, yaitu yang penting dia sudah lindungi kamu, yang penting cinta ini sudah terasa sekali. Nanti biar alam semesta nanti yang atur lagi energi kedepannya seperti apa. Tapi kalau memang udah dirasa nyaman ya yakini aja gitu. Oke. Jadi jangan sampai kayak, aduh dia terlalu baik, hubungannya terlalu nyaman, gak ada konflik, malah takut Kazi nanti kalau misalnya terjadi apa-apa gimana. Yay. Hubungan kalian tuh just like shaman di sini ya. Ancient healing wisdom. Jadi banyak dari kalian yang memang sudah punya jodoh karma masa lalu, ketemu lagi, jadi memang sudah klik. Ini makanya ada ancient, ada kuno, jadi sudah kenal sekian lama. Makanya tadi saya bilang kayak keluarga gitu loh. Ya sudah kayak keluarga. Dan kamu bisa merasakan kebijaksanaan, kamu bisa merasakan kenyamanan ya bersama dengan dia. Di sini memang yang terbaca adalah kenyamanan dan kebersamaan yang Anda rasakan ini bersama dengan dia ini. Terasanya seperti kayak saling healing ya. Jadi terasanya seperti hubungan yang kalau kamu butuh apa ya, di tengah kamu mungkin sekarang sedang lagi spending atau lagi pusing dengan kerjaan, pusing dengan kuliah, pusing dengan apapun, itu meskipun cuman ketemu dia aja rasanya bisa tenang gitu ya. Misalnya lagi ada masalah dengan siapapun, itu kayak ketemu dia bisa jadi tenang meskipun belum bicara gitu. Karena jadi each of you ya, satu sama lain dari kalian itu saling punya energi healing ya. Hubungan yang saling healing itu memang oke sih ya. Dan apakah ini akan sekedar bertahan apakah ini akan bertahan atau sekedar lewat, ini akan bertahan. Anda lihat ini honeymoon, ini bulan madu ya, semoga bisa sampai ke jenjang yang lebih baik. Oke, lebih serius. Discovery the one, ini mungkin aja emang cinta sejatimu ya. Kamu sudah ketemu sama, you already met your romantic partner, you seek ya romantic partner, bla bla bla, you seek ya, artinya adalah kamu sudah akhirnya ketemu dengan pasanganmu yang kamu cari selama ini. Terus ini ada give your relationship a chance, jadi kasih kesempatan lah ya. Jangan sampai kayak ngerasa ya ampun Kazi yang bener aja, apa bener aku ini bisa sama dia, apakah mungkin ya, ataukah ini hanya fata morgana semata. Jadi kayak ya cuma nempang lewat aja gitu. Mana tahu sih Kazi. Tapi
kasih kesempatan, ya. Jangan terlalu berpikiran pesimis gitu ya. No, it's okay, ya. Kasih kesempatan. Okay, so work on your partnership. And the last one ada separation. Ada saatnya dimana kita dalam masa PDKT-nya, ya, dalam masa pendekatan, dalam masa menjalin hubungan itu bisa terpisah. Meskipun Anda sudah menikah pun, ya, meskipun Anda sekarang ini sudah pacaran lama pun, nanti ada waktu dimana kalian akan terpisah gitu. Dan aku cinta banget sama dia, Kak Zi, apa yang bisa aku lakukan? Nggak apa-apa kalau kita kadang sewaktu-waktu terpisah, tapi nanti ketika kalian terpisah itu bukan seperti kayak break atau cerai atau apa gitu, enggak. Jadi terpisahnya kalian itu ya karena memang ada sesuatu yang memang harus terjadi, ya harus dilakukan, tetapi tidak sampai sampai rugi kayak gimana. Cuma nanti di situ ketika kalian terpisah itu kalian akan kayak ini kayak suatu keterpaksaan gitu loh, harus terpisah. Ya, tapi kalau saya lihat kalian malah banyak introspeksi diri sih. Ya, utamanya adalah bagi kalian yang ini bisa jadi ada perpisahan karena ada masalah mantan yang balik atau masalah orang ketiga ya dalam hubungan kalian. Dan itu terjadi tidak benar-benar tidak benar-benar dimaui gitu loh. Ada kontrol ada sempat lepas kontrol lah gitu. Jadi nggak benar-benar kayak mau selingkuh, emang lebih mau sama pasangannya yang itu, enggak sih. Kedua-duanya dari kalian saya lihat tidak gitu. So banyak yang energinya memang sudah waktunya melepaskan orang dari masa lalu atau orang yang Anda baru kenal, orang yang Anda benar-benar yakin, sudah waktunya dilepaskan. Karena di sini kalian memang ini cinta yang akan bertahan, dan maybe ini adalah the one-mu. Mungkin ini adalah cinta sejatimu. So dari universe bilang, in any moment, I can surrender to the power presence of love through prayer, contemplations, and stillness. Kapanpun Anda bisa berserah ya pada kekuatan cinta melalui doa, melalui penyendirian, ya, melalui meditasi. So kapanpun, ya. Tadi kalau terasa seperti ini, memang tadi sempat kayak bisa jadi ada masalah karena ada hadirnya orang ketiga atau mantan yang balik. Ya dalam misalnya menghadapi masalah ini, apalagi dirimu udah cocok sama dia, ya lebih ke ya udah berserah aja sama cinta gitu ya. Jangan kayak ya udah kalau memang salah ya ya udah gitu ya. Kalau memang salah ya udah minta maaf, atau mungkin ya pokoknya orang ketiga ini nggak akan berdampak baik untukmu gitu loh. Mungkin memang harus dilepaskan aja ya. Pilihlah pasanganmu yang sejati ini ya, yang Anda sekarang bersama. When I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. Ketika saya bersandar pada kejelasan, bersandar pada kepercayaan ya, saya merubah pandangan saya tentang dunia. Kalau Anda sudah percaya dia emang adalah orang yang tepat untukmu, maka Anda akan bisa merubah duniamu. Jadi sudah nggak kayak aku nggak tahu lagi aku bakal ketemu pasangan yang seperti apa, aku nggak tahu standar pasanganku seperti apa. Standar pasanganmu ya dia gitu. Terus kalau memang pun sampai terjadi kamu sama dia nggak jadi pun, ya kamu sudah bisa mencontoh, ini loh standar pasangan yang aku mau gitu ya. Ketika kamu sudah punya kepercayaan, yakin ya, kamu akan celebrate di sini, kamu akan merayakannya. Oke, my vibes speak louder than my words. My vibes ya, jadi energimu tuh mesti kayak yakin dan super excited ya, super excited gitu. Jadi sangat semangat gitu, sangat bergembira. Kalau Anda bergembira, maka di sini pun akan terasa energimu yang bagus sekali, yang luar biasa besar banget, yang bisa mendukungmu untuk kayak oh iya, aku sudah bersama dengan pasangan sejatiku gitu. Jadi biar alam semesta tuh langsung kayak klik gitu ya gitu. Jadi semakin Anda akan dikuatkan gitu, semakin Anda akan dilengketkan bersama dengan dia. Tapi memang harus yakin dulu, ciptakan vibrasi itu.
When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. Ketika saya fokus pada cahaya dari dalam diri saya bisa melihat dunia melalui lensa cinta. Dan obstacles are the tours in the right directions, ya. Obstacle, hambatan, ya. Hambatan itu akan selalu ada. Tapi kalau Anda terus-menerus jalan, ini obstacles, ada aja hambatan. Tapi kalau kita jalan terus, nanti juga akan tersingkirkan kok, pelan-pelan. This too shall pass, ini juga pasti berlalu. Jadi kalau memang ada kayak ini misalnya ngambekan, misalnya ada masalah di situ, ya udah, mungkin harus minta maaf, mungkin harus mengalah berbesar hati, tapi disitulah mungkin memang jalanmu caramu untuk menyelesaikan. Kayak dulu tuh ya kalau Z kerja ya, Z itu kayak nggak, ada satu masalah kayak udah pengen resign gitu. Dulu juga kalau misalnya pacaran, nggak bisa nih, ya udahlah gitu. Jadi kayak gitu aja gitu. Tapi semakin di sini semakin lihat bahwa suatu hambatan adalah salah satu cara untuk saya bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan hambatan itu sehingga saya tumbuh lagi lebih dewasa, sehingga saya bisa berkembang gitu, sehingga saya bisa bertahan gitu. Ya, ini yang pilih PAL 2. Sama halnya dengan punya pasangan juga. Ya, ada satu masalah terus kayak gak cocok deh gitu. Iya kah? Gak cocok kah? Ya udah, kita pisah. Tapi pasangan saya yang sekarang bilang seperti ini, kalau tidak cocok, ayo kita bicarakan. Gitu. Kamu adalah seorang pembaca tarot, ya kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu nasihatkan kepada klien-klienmu, mungkin kamu juga harus terapkan itu dalam kehidupan cintamu. Jadi ayo bertahan di sini. Kalau ada masalah, kita selesaikan, kita bicarakan, kita cari jalan tengahnya ya supaya kita bisa langgeng gitu ya. Jadi kan di sini bukan yang masalah mencari ajang pencarian orang yang terbaik yang bisa hadir menjadi pasanganmu, tapi di sini ada juga ajang percobaan untuk bagaimana diriku ya, saya dan Anda juga semua itu bisa bertahan dalam suatu hubungan. Jadi dengan masalah yang ada bagaimana cara selesaikannya gitu ya. Oke, yang pilih PAL 2 jangan lupa subscribe ke channel Monarch Affirmation. Kita masuk ke PAL 3 yang fire, yang passion, yang berapi-api. Apakah itu? Oke. Untuk di sini ada tree grounding. Untuk hubungan kalian saat ini itu lebih ke kayak ngalah ya, gak mau banyak konflik gitu. Terus mungkin ini hubungan yang memang mungkin ini tetangga mungkin ya, pasangan yang ini tetangga atau dikenalin dari temen, ataupun pokoknya yang saya lihat orang yang udah ya agama sama, terus suku sama, mungkin kota asal sama, mungkin dari sama-sama dari Jawa Tengah, sama-sama dari Sumatera, Sulawesi, Papua, dari manapun ya, mungkin ada ya. Dan jadi hubungannya sudah seperti kayak ya malah ada yang dijodohkan gitu. Jadi hubungan kalian seperti itu gitu. Ini hubungan kalian ini hubungan yang apa ya, yang memang kayak kalian itu sudah ya, kalau nggak dijodohkan ya kayak ya, kalau memang kamu harus cari pasangan ya harus cari pasangan seperti itu gitu. Jadi ya memang seharusnya pasangan yang seperti itu yang hadir dalam hidupmu, dan makanya jatuhnya di sini purifications, makanya jatuhnya di sini kayak penyucian ya, ya itu tadi penyucian gitu loh. Oke. Dan di sini ada harmoni. Penyucian dalam artian adalah di sini kamu kayak diberitahu emang seperti ini loh jodoh atau pasangan yang harusnya bersama dengan kamu. Kalau Anda tidak dikenalkan atau gak dijodohkan, kenal sendiri pun di situ kayak Anda bisa berjalan beriringan karena ada harmoni di sini. Gitu. So kayak banyak malahnya karena ya kalau bisa bertahan lah gitu, karena inilah yang dicari sama keluargaku, tipe seperti ini yang cocok denganku gitu. Aku aku selayaknya bisa bertahan dengan dia gitu ya. Because di sini juga ada art magic nih, ada kayak magicnya ya, ada kayak
ada unsur keajaiban dari bumi, earth magic ya. Yang maksudnya adalah sepertinya kalian bertemu dalam suatu, entah itu semacam, bisa disebut dengan kebetulan dalam tanda kutip, tapi di situ juga Anda bisa ngerasakan, ya mungkin memang seperti inilah pasangan yang seharusnya aku cari, ya aku juga cocok sama dia gitu, something like that. Ya, hubungan kalian seperti itu. Kalau ditanya bisa bertahan atau cenderung sekedar lewat, di sini sebenarnya karena sudah satu agama, satu suku, satu pokoknya cocok gitulah. Ya sebenarnya udah cukup aman. Emang aman sih hubungan ini, gimana nggak aman? It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Ya, buka hatimu untuk menerima, memberi dan menerima energi tertinggi yang pernah ada gitu. Apa maksudnya adalah ini udah pas banget untuk calonmu, untuk orang, untuk jadi pacarmu, untuk jadi suamimu, istrimu, ataupun mungkin ada dari kalian yang sudah bersama kali ya. Nah, tapi karena memang karena memang ini ada faktor agama juga ya. Jadi agama yang ya agamanya juga udah cocok gitu ya. Ya sepertinya sih dimuluskan lah gitu. Kalau nggak bisa pun kalian benar-benar berusaha untuk bertahan, karena ini sampai ini bisa sampai ke pernikahan. Selamat ya. Tapi pun malah saya lihat ada dari kalian yang memang ragu sih, nggak yakin ingin bersama gitu, ragu, dan apakah ini sampai bisa apakah ini harus disampaikan ke pernikahan atau tidak gitu. Ada ragu sih di situ. Kalau dibilang sudah cocok, memang belum tentu bisa sampai ke pernikahan. Cuman di sini memang energinya lebih kuat untuk sampai ke pernikahan. Ya, tapi lebih harus banyak bicara satu sama lainnya. Honestly discuss your feelings with each other gitu. Ini kalian ada yang mungkin ta'aruf, mungkin yaitu tadi ada yang dijodohkan, ada yang kenalan, ada yang tetangga, ada yang apa gitu ya. Ada yang seperti itu. Dan di sini memang karena memang ada kayak heart to heart conversation yang memang seharusnya ada sih ya, karena emang itu tukar pikiran kalian yang bisa membuat kalian jadi lebih dekat gitu. Jadi jangan kayak ya udah cocok ya udahlah, nggak usah terlalu banyak ngobrol. Wah, kalian sudah mempersiapkan menuju sebuah pernikahan loh, sebuah jenjang yang lebih serius loh. Aduh Kak Ziz, sekarang kita belum ada ngomongin apa-apa, nanti akan ada ya. Kalau emang ini resonasinya ngeklik untukmu, nanti akan ada gitu. Karena ini cenderung banyak yang bisa sampai ke sana. Jadi ini bukan sekedar lewat, ini asli bisa bertahan ya. Dibandingkan 2 pal sebelumnya, ini asli banget bisa bertahan gitu ya. Tapi benar-benar harus express your love. Yes, express your love. Betul sekali. Harus apa? Harus betul-betul kayak ngobrol, tunjukin kamu suka sama dia, atau kayak kamu gak sukanya apa gitu. Mungkin kalian rasa cintanya belum kuat, jadi kayak dipertanyakan oleh dirimu sendiri, bener gak ya gitu. Tapi justru sebenarnya rasa cintamu itu akan tumbuh sejalan dengan kamu banyak komunikasi dengan dia. Okay, so express your love. Dari semesta bilang, I am the dreamer of my dream. Saya adalah pemimpi dari mimpi saya. Jadi kalau Anda sudah punya mimpi, wujudkan. Mau komitmen, wujudkan dengan keyakinan. Terus sama ekspresi dong, ekspresi ngomong gitu, ajak ngobrol. Karena disitulah kunci dari kesuksesan hubungan kalian. And then universe bilang, di sini universe message-nya, true healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers. Jadi
penyembuhan yang sejati itu terjadi ketika saya memberi kesempatan pada diri saya, ya, memberi permisi pada diri saya untuk merasakan perasaan apapun, ya, perasaan apapun. Jadi nggak apa-apa kalau punya perasaan cinta, mungkin perasaan yang kayak bingung, lebih ke ungkapkan, karena ini bisa jadi ini benar-benar calonmu, dan kalau ini calonmu nanti kan kehidupannya kan untuk lama ya, untuk seumur hidup gitu kalau bisa, ya, dan sebisa mungkin sampai seumur hidup. Jadi ya harus bicara lah, masa nanti kalau sudah sampai ke sudah sampai naik pelaminan tuh sudah gitu diam-diaman, kan enggak toh. Habis berkeluarga kan lebih banyak lagi hal-hal yang mau dibicarakan, ya kan? Kemudian, the more energy and intention I bring to my faith, the more fearless and free I am. Lebih banyak energi dan keinginan yang saya bawa dalam kepercayaan saya, lebih banyak lagi perasaan tidak takut, ya, perasaan berani dan perasaan bebas yang saya rasakan. Jadi kalau kamu yakin, ya, yakin pada kepercayaanmu, energimu, ya, dan keyakinanmu, maka kamu akan lebih berani. Jadi lebih yakin aja, yakin kalau aku nggak apa-apa kok kalau ngomong sama dia, kalau ngobrol sama dia gitu. Soalnya kalau nggak ngobrol nanti gimana ke depannya gitu kan, nanti jadi tanda tanya. Coba ajak ngobrol, ajak ngomong, jangan takut gitu ya. Ajak dia untuk komunikasi, ajak dia untuk lebih mengenal, saling kenal lagi gitu, ya. I do whatever it takes to get closer to consciousness. Saya melakukan apapun untuk bisa lebih dekat lagi dengan alam sadar saya. Gimana sih alam bawah sadarmu tuh maunya sih ini ya maju ngobrol, tapi alam sadarmu kayak nggak berani, nggak usah. Padahal alam sadar ini udah mengumpulkan 1000 keberanian, tapi alam sadarmu kayak pas udah ketemu dia diam 1000 bahasa. Nah, jadi kamu harus melakukan apapun. Jadi mungkin kayak pemanasan dulu, mungkin olahraga mulut dulu dengan kayak a i u e o sebelum ngobrol gitu. Mungkin olahraga tangan dulu sebelum ini ya, tangannya dilemes-lemesin dulu, terus habis itu habis itu baru ngetik chat gitu, kayak gitu. Jadi maksudnya biar ada komunikasi gitu ya. Kamu mungkin sudah begitu sabarnya grounding di sini, mungkin karena ya sudahlah, ya udah cocok yang penting gitu. Nah, tapi kan harus ada pembicaraan toh ya. I always trust the direction of the universe and know I'm being guided. Saya selalu percaya arah dari semesta dan saya tahu saya sedang diarahkan, saya sedang dilindungi, saya sedang diarahkan. Jadi saya selalu tahu. Kalau kamu tahu, kamu yakin aja. Bagaimana sih dengar pesan dari semesta? Yakin bahwa ini apa yang aku lakukan dengan mengekspresikan cintaku, dengan mengajak dia ngobrol, aku akan bisa lebih dekat lagi dengan dia. Kalau emang dia betulan adalah jodohku, maka kami akan lebih dekat. Tapi kalau tidak, pasti alam semesta bawa saya mengarah ke arah yang lain. Jadi biar sesuai dengan yang kamu inginkan, karena yang kamu inginkan mungkin memang adalah komitmen. Oke, seperti itu. Terima kasih yang sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau rasanya bermanfaat. Dan nyalakan lonceng di bawah ini untuk tahu video-video terbaru dari Z. Follow Instagram Z @montakafirmation. Dan juga mau personal reading, ada nomor WhatsApp dan ID line Z yang ada di deskripsi. Si pamit dulu. Bye-bye semuanya. Semoga berbahagia selalu ya.